warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dikasih kesehatan lahir dan batin. Semoga kita semua dapat sehat terus. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga kalian bisa memahami apa yang nanti akan disampaikan. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual, mengidentifikasi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, mengemukakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual, menunjukkan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya adalah, apa itu HAKI? HAKI menurut para pakar. Yang pertama adalah Ismail Saleh. Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Yang kedua, menurut Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga adalah Adrian Stedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, serta seni. Tujuan dan sifat HAKI. Yang pertama adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Prinsip-prinsip HAKI. Yang pertama ada prinsip ekonomi, kemudian prinsip keadilan dan prinsip kebudayaan, serta prinsip sosial. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Dasar hukum hak kekayaan industri. Ada undang-undang yang mengatur dasar hukum hak kekayaan industri. Ada 7 undang-undang yang mengatur hak kekayaan industri.
Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substansif. Yang pertama, bersifat baru. Yang kedua, bersifat inventif. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Prosedur pengajuan permohonan haki. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki, karya intelektual benar-benar terbarukan. Artinya, belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbaru atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DG Haki dan kantor paten di luar negeri. Langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri dari sekurang-kurangnya atas ada judul, invensi, uraian singkat invensi, uraian lengkap invensi, gambar teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan klaim. Flocat haki. Di sini bisa dilihat gambar tentang flocat haki. Itu prosedurnya bisa dilihat di sini. Dari mulai pendaftaran sampai mendapatkan kartu haki. Ya, bisa dilihat di sini. Invensi yang tidak dapat dipatenkan. 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, misalnya metode operasi sesar, metode semoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad retnik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Selanjutnya, besaran biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara, bukan pajak PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Selanjutnya adalah batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan. Setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberi pada tanggal 2 Februari 2019, maka setiap tanggal 2 Februari permohonan paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan berakhir. Mungkin itu materi yang saya berikan dengan materi haki. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.